Di sebuah desa terpencil bernama Desa Gombel, masyarakat hidup damai dengan tradisi yang sudah diwariskan sejak turun-temurun. Namun, desa itu memiliki satu aturan yang harus dipatuhi. Anak-anak tidak boleh bermain di luar rumah saat senja. Banyak yang mengatakan bahwa senja adalah waktu di mana wewe berkeliaran, mencari anak-anak yang tidak dijaga orang tua mereka. Rasa penasaran seorang anak laki-laki bernama Bima membuatnya melanggar aturan tersebut. Suatu malam, Bima mendengar suara tangisan perempuan yang lirih dan memanggil namanya dari arah hutan belakang rumahnya. Penasaran, ia keluar untuk mencari asal suara. Keesokan paginya, Bima ditemukan di pinggir hutan dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh dengan bekas cakaran. Saat ditanya apa yang terjadi, Bima hanya bisa berbisik, "Dia mencariku." Seorang sesepuh desa, Pak Daru, menceritakan kepada para warga legenda tentang asal mula Wewe Gombel. Dahulu kala, ada seorang perempuan bernama Ratna, seorang istri yang setia tetapi hidup dalam penderitaan. Ia menikah dengan seorang pria kaya bernama Raka, yang awalnya mencintainya tapi berubah menjadi pria yang kasar setelah bisnisnya bangkrut. Ratna menjadi korban kekerasan fisik dan mental dari suaminya. Mereka tidak memiliki anak, yang membuat Raka semakin membenci Ratna. Ratna seringkali menangis sendirian di malam hari, berharap memiliki seorang anak untuk memberinya kebahagiaan. Suatu hari, Raka menuduh Ratna tidak setia dan mengusirnya dari rumah. Ratna yang merasa tidak memiliki tempat untuk pergi, memilih tinggal di hutan dekat desa. Di dalam hutan, Ratna hidup dalam kesepian, tetapi ia tetap mencoba bertahan. Ia mulai merawat anak-anak terlantar yang ditemukan di sekitar desa, memberi mereka kasih sayang yang tidak pernah ia miliki. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Para warga desa menuduh Ratna sebagai penyihir yang menculik anak-anak. Raka yang masih memendam dendam memimpin massa untuk mengejar Ratna ke dalam hutan. Ratna ditangkap dan dihakimi oleh massa. Mereka menyiksa Ratna dengan kejam sebelum akhirnya membunuhnya dengan cara tragis. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Ratna mengutuk desa Gombel. Ia bersumpah akan kembali untuk mengambil anak-anak yang diabaikan oleh orang tua mereka dan memberi mereka kasih sayang yang ia rindukan. Sejak saat itu, desa Gombel berubah menjadi desa yang penuh ketakutan. Anak-anak mulai hilang satu persatu tanpa jejak, terutama mereka yang sering dibiarkan sendirian oleh orang tua mereka. Suara tangisan lirih sering terdengar di malam hari, membuat para warga hidup dalam kecemasan. Penduduk desa percaya bahwa Ratna telah menjadi Wewe Gombel, roh gentayangan yang menculik anak-anak. Namun, anak-anak yang diambil oleh Wewe Gombel sering kembali dalam keadaan sehat, tetapi dengan cerita yang aneh. Mereka mengatakan bahwa seorang perempuan tua merawat mereka, memberi makan, dan menyanyikan lagu pengantar tidur.
Seorang pemuda bernama Arka yang baru pindah ke desa Gombel tidak percaya pada cerita tersebut. Ia seorang mahasiswa antropologi yang sedang meneliti tentang kepercayaan lokal. Namun, penelitiannya berubah menjadi pencarian kebenaran atas adik perempuannya. Nia tiba-tiba hilang setelah bermain di luar rumah saat senja. Arka memutuskan untuk masuk ke hutan mencari adiknya. Dalam perjalanannya, ia menemukan bekas pondok tua yang diyakini sebagai tempat tinggal Ratna. Di dalam pondok itu, Arka menemukan boneka-boneka lusuh yang dikelilingi oleh bau dupa dan bunga layu. Ia juga menemukan buku harian yang diduga milik Ratna. Buku itu mengungkap penderitaan Ratna dan alasannya menculik anak-anak. Ia ingin menyelamatkan mereka dari orang tua yang lalai. Saat malam tiba, Arka mendengar suara tangisan dan tertawa bersamaan. Ia mengikuti suara itu hingga bertemu dengan sosok Wewe Gombel. Sosoknya menyeramkan. Tubuhnya kurus tinggi, rambut panjang acak-acakan, dengan mata yang kosong tetapi penuh kebencian. Namun, di balik penampilannya yang menakutkan, Arka merasakan kesedihan mendalam dalam sosok tersebut. Arka mencoba berbicara dengan Wewe Gombel dan memohon agar adiknya dikembalikan. Wewe Gombel mengatakan bahwa ia hanya mengambil anak-anak yang dilupakan oleh orang tua mereka. Ia menunjukkan tempat di mana Nia dan beberapa anak lainnya sedang tidur dengan tenang. Wewe Gombel berkata, "Aku hanya memberi mereka rumah yang tidak pernah mereka miliki." Arka mencoba meyakinkan Wewe Gombel untuk berhenti menculik anak-anak dan membiarkan mereka kembali ke keluarga mereka. Namun, Wewe Gombel mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan dunia ini sampai kutukannya selesai. Dengan berat hati, Arka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan membakar pondok tua tempat roh Ratna bersemayam. Arka berhasil membawa Nia keluar dari hutan dan kembali ke desa. Namun, sebelum pergi, ia menoleh ke belakang dan melihat Wewe Gombel berdiri di depan pondok yang terbakar, menangis sambil memeluk boneka-boneka lusuh. Dengan terbakarnya pondok itu, tangisan Wewe Gombel perlahan menghilang bersama api. Setelah kejadian itu, desa Gombel kembali tenang, tetapi cerita tentang Wewe Gombel tetap hidup. Penduduk desa percaya bahwa roh Ratna akhirnya menemukan kedamaian. Tetapi mereka juga percaya bahwa Wewe Gombel akan kembali jika orang tua mulai mengabaikan anak-anak mereka. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.